Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Hajar Barunada, NIM 61. Selanjutnya Maulita Alianika Putri, NIM 64. Selanjutnya Sisa Dewi Chandra, NIM 68. Lalu Putri Rahayu, NIM 69. Dan yang terakhir Anton Septiadi Susanto, NIM 67. Nah, pada pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama akan membahas tentang kelembagaan kapitalisme dan sosialisme. Selanjutnya ekonomi kelembagaan dan demokrasi, perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, masih adakah tempat untuk negara, dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, sebelum ke topik pembahasan, ada baiknya kita memahami apa sih maksud dari ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan muncul dengan realita dari kegagalan mazhab klasik. Studi tentang ekonomi kelembagaan begitu memperoleh tempat di kalangan pemikir ekonomi dan sosiologi. Teori ekonomi ini berjalan sesuai atas realitas sosial yang sesungguhnya dan bertolak belakang dengan teori klasik atau neoklasik yang berbeda dengan hal tersebut. Nah, akibat adanya asumsi tersebut, ekonomi kelembagaan masukkan aspek sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain sebagai satu kesatuan unit analisis. Yang selanjutnya yakni ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, kelembagaan kapitalisme. Ekonomi kelembagaan sistem kapitalisme ini memberi tempat yang luasa bagi setiap pelaku ekonomi ini untuk masuk dan keluar pasar melalui sistem insentif. Nah, setiap adanya regulasi yang mengenai pelaku ekonomi untuk masuk maupun keluar pasar, nah disitulah nanti akan terjadi inefisiensi ekonomi. Nah, inefisiensi ekonomi itu dan mudah dikenali dari harga yang terbentuk di pasar tersebut. Jika harganya terlalu tinggi dari seharusnya, berarti supply sangat terbatas, sehingga hal ini menjadi sinyal bagi pelaku ekonomi yang lain untuk masuk ke pasar, dan begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yakni kelembagaan sosialisme. Nah, ekonomi kelembagaan sosialisme ini lebih simpel daripada sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi kelembagaan ini hanya didasarkan pada dua prinsip berikut. Yang pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, dari mulai perencanaan, operasional, pengawasan sampai ke evaluasi. Pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi lainnya, tetapi setiap pelaku ekonomi ini membuat kontrak dengan negara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yakni karakteristik kelembagaan kapitalisme dan sosialisme. Yang pertama, kelembagaan kapitalisme. Yang pertama cirinya ini semua kegiatan ekonomi digerakkan oleh sektor swasta pasar. Negara hadir karena hanya adanya kegagalan pasar maupun barang publik dan eksternalitas. Yang kedua, sangat tergantung dari kelembagaan yang memapankan dan menjamin melalui kepemilikan secara eksklusif kepada masyarakat dan dapat digunakan untuk melakukan secara sukarela berdasarkan kontrak. Yang ketiga, memberi keleluasaan pelaku ekonomi untuk keluar pasar. Untuk regulasi yang memperintahi keluar masuknya pasar, hal ini akan dianggap akan terjadinya inefisiensi ekonomi tadi. Yang kedua yakni karakteristik kelembagaan sosialisme. Nah, pertama, negara menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti investasi, mulai dari proses perencanaan, operasional, pengawasan sampai evaluasinya. Yang selanjutnya yakni pelaku ekonomi tidak membuat kesepakatan dengan pelaku ekonomi yang lainnya, tetapi setiap ekonomi ini membuat kontrak dengan negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan perundang. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi kelembagaan dan demokrasi. Sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi telah menjadi sistem paling diminati oleh negara-negara di muka bumi ini. Demokrasi diharapkan memiliki dan menularkan pengaruh positif terhadap perekonomian.
Tetapi dalam perkembangannya, terkadang terjadi paradoks demokrasi terhadap perekonomian. Pasalnya, beberapa variabel penting seperti hak kepemilikan dan kebebasan memilih tempat tinggal juga dimiliki oleh kekuatan politik lainnya. Demokrasi memiliki pesonanya tersendiri terhadap suatu negara penganutnya. Hal tersebut dapat dilihat seperti kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pemerataan distribusi kekuasaan. Di sisi ini, demokrasi sesungguhnya hanya bisa menggaransi dua hal penting, yakni hak-hak politik dan kebebasan sipil, dan kurang memberikan jaminan secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi. Di seberang lainnya adalah sistem politik otoriter yang tidak memberikan tempat bagi kelompok sipil menyalurkan aspirasi politik dan kebebasan privasi lainnya. Dalam sistem politik, negara melakukan kontrol menyeluruh terhadap seluruh aspek kehidupan, sehingga seringkali batas antara negara dan hukum menjadi sangat tipis. Tetapi sejalan dengan kemajuan tingkat kesejahteraan, permintaan masyarakat pun bertambah besar dan kian kompleks. Transaksi antar pelaku ekonomi pun semakin rumit dan kemampuan rezim otoriter untuk mengatur supaya kelembagaan dapat bekerja menjadi semakin melemah. Pada tahap seperti inilah biasanya terjadi ketiadaan aturan main atau kevakuman kelembagaan pada pemerintahan otoriter. Penataan pemerintahan baru diperlukan imbalan hukum dan setiap pelaku yang menaati peraturan bisa survive dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Pada titik ini, organisasi negara paling rasional bisa diimplementasikan adalah sistem demokrasi. Sistem politik demokrasi sekurangnya memberikan tempat bagi hak-hak politik dan kebebasan sipil untuk memperjualbelikan kepentingan dalam pasar politik yang sehat dan terbuka. Dan perspektif ini, demokrasi tidak memberikan garansi apapun bagi pencapaian kinerja pembangunan ekonomi, melainkan menyodorkan instrumen yang memungkinkan seluruh dinamika masyarakat bisa diserap sehingga akan muncul kelembagaan yang representatif bagi perkembangan kegiatan ekonomi itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah perubahan kelembagaan dan pembangunan ekonomi. Mengenai kajian yang meneliti hubungan antara kelembagaan dan pembangunan ekonomi memang tidak terlalu banyak. Namun dari sedikit kajian tersebut terdapat hasil bahwa negara-negara yang telah dikelompokkan berdasarkan ketersediaan aturan main hak kepemilikan, investasi modal manusia atau human capital, dan kinerja ekonomi menunjukkan hubungan yang kuat antara peranan kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendapatan per kapita awal yang tinggi tidak menjamin bagi kinerja perekonomian yang bagus dalam jangka panjang. Namun, sebaliknya, negara-negara yang pendapatan per kapita awalnya tidak terlalu tinggi, tetapi ia memiliki keunggulan dalam menjamin hak kepemilikan, menegakkan sistem kontrak, dan administrasi publik yang efisien, justru menghasilkan kinerja perekonomian yang menonjol. Lalu yang selanjutnya adalah contoh kasus mikro tentang pentingnya kelembagaan dalam pembangunan ekonomi. Bisa dilihat dari transaksi ekonomi masyarakat di negara-negara yang kelembagaannya kuat, cenderung akan lebih banyak menggunakan cek, transfer antar bank, maupun surat-surat berharga lainnya dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Mereka bisa melakukan hal itu karena mereka percaya bahwa pemakaian instrumen tersebut tidak akan menimbulkan persoalan, dan kalaupun nanti akan muncul suatu persoalan, pasti terdapat aturan yang memungkinkan semua pelaku transaksi tidak akan mengalami kerugian. Lalu yang selanjutnya adalah contoh kasus makro bisa diambilkan dari hubungan antara hak kepemilikan dan investasi. Negara-negara yang menjamin hak kepemilikannya lemah cenderung akan ditinggalkan oleh investor, baik domestik maupun asing. Investor asing takut melakukan ekspansi modal karena sewaktu-waktu perusahaannya bisa dinasionalisasi. Sedangkan usahawan domestik ragu membuka investasi karena khawatir kontraknya akan diputus oleh pemerintah. Tentu saja, peristiwa tersebut akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi karena tidak ada insentif bagi orang untuk mengerjakan. Masih adakah tempat untuk negara? Dalam perguliran pemikiran ekonomi, secara konservatif bermunculan argumentasi-argumentasi berkenaan dengan pentingnya peran suatu negara dalam melindungi pelaku ekonomi. Banyak sekali paham-paham yang digunakan oleh sistem ekonomi suatu negara, seperti mazhab neoklasik dan juga mazhab Keynesian. Nah,
Mazhab-mazhab tersebut menjelaskan bahwa negara dalam momen-momen tertentu harus bertindak untuk menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya yang dalam keadaan normal sebenarnya sudah terbiasa dijalankan masyarakat secara sukarela. Namun bukan hanya itu, negara juga memiliki fungsi secara rasional, yaitu mengemban kewajiban untuk menyelamatkan setiap jengkal wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari eksistensinya. Mazhab neoklasik mengizinkan peran suatu negara dalam perekonomian ketika terjadi kasus eksternalitas atau barang publik, sedangkan mazhab Keynesian memandang bahwa peran suatu negara diperlukan untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, peran negara difokuskan untuk membentuk suatu kerangka ekonomi kelembagaan yang dapat mengatur kegiatan ekonomi. Dengan begitu, peran negara dalam kegiatan ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama yaitu stabilisasi makroekonomi, di mana menjadi faktor fundamental yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilisasi ekonomi yang membaik dengan diiringi oleh langkah-langkah pada sektor keuangan dapat mendorong kegiatan ekonomi tumbuh dengan cepat. Yang kedua yaitu mengoreksi kegagalan pasar, di mana dengan hal tersebut maka dapat menghindarkan terjadinya kesalahan serupa yang dapat menyebabkan kegagalan pasar. Karena dengan terjadinya kegagalan pasar, maka dapat menunjukkan ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu redistribusi pendapatan, yaitu penyaluran dana kembali baik berupa pajak maupun non-pajak yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga pemerataan pendapatan. Mengarahkan proses penyatuan kegiatan ekonomi, maka peran yang terakhir merupakan wilayah yang menjadi konsentrasi peran negara dalam perspektif ekonomi kelembagaan. Untuk selanjutnya, studi kasus mengenai penerapan developmental state dalam sektor industri kecil menengah di Indonesia. Studi kasus Kabupaten Bone. Nah, studi kasus ini bersumber dari jurnal Islamic World and Politics oleh Andi dan Najeri tahun 2018. Pada studi kasus kali ini membahas tentang penerapan developmental state sebagai bentuk pergerakan dan strategi dari pemerintah dalam upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan melirik sektor industri kecil menengah. Karena dalam hal kemampuan berintegrasi di dalam ekonomi nasional maupun global, sangat jelas bahwa sektor yang masih mengalami kesulitan adalah industri kecil dan menengah. Melihat hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui sektor industri kecil menengah adalah dengan menjalankan kebijakan developmental state. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Kabupaten Bone, dan tidak hanya untuk kawasan Sulawesi saja, tetapi juga untuk pasar nasional dan internasional. Hal ini menyiratkan liberalisasi tidak hanya dilakukan dalam perdagangan dan industri berskala besar saja, tetapi juga industri kecil dan menengah karena perkembangannya juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja serta peluang investasi yang akhirnya akan dapat berpengaruh pada percepatan proses pembangunan di Kabupaten Bone. Perkembangan lembaga dan asosiasi usaha kecil menengah diharapkan mampu menjadi wadah untuk lebih mengembangkan sistem perekonomian dan mampu menjadi tempat saling tukar informasi, pengetahuan dalam rangka meningkatkan usaha dan permodalan sehingga koperasi dan industri kecil menengah dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan manfaat secara langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bone. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.